Sebagai seorang mukmin, bila mana kita ingin mendapatkan keberkahan, rahmat dan cinta serta belayan kasih sayangnya Allah di dalam hidup ini, maka hendaklah kita senantiasa berhati-hati mencari sahabat sebagai teman kita. Karena baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat dan pandangan kepada umat ini. Apa kata beliau? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluh. Sesungguhnya seseorang itu senantiasa condong mengikuti agama temannya. Falyanzur man yukhaliluh. Maka hendaklah kamu berhati-hati di dalam mencari sahabat sebagai teman. Itu artinya Bapak Ibu, jikalaulah sahabat dan teman kita yang mana hati dan ruhaninya telah terinstal rasa Tuhan dan kesadaran Tuhan di dalam kolbunya, maka kita sebagai teman dan sahabatnya mudah-mudahan hati juga hidup kesadaran Tuhan di dalam rohani ini. Sehingga kita bisa merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu pada diri kita ini jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Inilah sebenarnya yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. Supaya hati kita ini betul-betul telah hidup kesadaran Tuhan di dalam ruhani itu. Makanya apa kata Nabi kepada kita? Kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah, fa kun kana ma'aman ma'allah. Hiduplah kamu selalu bersama Allah. Hadirkan hati ini. Hadirkan jiwa kita ini untuk selalu bersama Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Apapun aktivitas yang kita perbuat dalam kehidupan ini, itu aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini hanya 3 hal bentuknya. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Jadi dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, ruhani kita itu mesti hidup selalu bersama Allah. Jangan kita itu beraktivitas, berbuat, bergerak, dan diam itu berdasarkan dorongan keinginan hawa nafsu kita. Nah, siapa yang berbuat berdasarkan dorongan keinginan hawa nafsunya? Tidak biqudratillah, tidak pula wal iradatillah. Maka selama hayat di kandung badan, diri kita ini selalu dalam keadaan najis batin. Nah, di mana letaknya diri kita ini sepanjang hayatnya dikatakan najis batin? Pada saat kita tidak mampu memandang akan wujudnya Allah yang nyata pada sekalian alam dan sempurna pada diri kita ini. Padahal hanya diri Allah semata-mata yang ada. Itu maknanya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka inilah yang dikatakan namanya dengan syirik itu. Ya. Disitulah letaknya kita itu selalu menyanding-nyandingkan diri kita dengan Tuhan. Pada saat bagaimana kita menyandingkan diri kita dengan Tuhan?
pada saat kita tidak mampu memandang diri Allah yang wujud semata-mata. Sehingga ketika kita tidak mampu memandang diri Allah cuma yang ada semata-mata, itu artinya bahwa ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka pada saat kita merasa diri kita ini bersifat sama dan basar serta kalam, ketika itu sebenarnya kita telah merampok haknya Allah itu. Padahal yang bersifat sama, basar dan kalam itu hanya Allah. Kan Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Allah cuma satu-satunya. Dikatakan Allah itu satu-satunya karena tidak ada duanya. Tak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain selain daripada dirinya, karena Allah cuma satu-satunya, ya, maka disitulah kita mesti memahami, ya, bahwa yang wujud secara mutlak itu hanya Allah. Itulah yang dikatakan namanya di dalam sifat 20 itu ada namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat wujud. Nafsiyah itu artinya kan diri. Dirinya cuma yang ada. Dirinya cuma satu-satunya. Kalau dirinya cuma yang ada, dirinya cuma satu-satunya, itu maknanya tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada yang lain selain daripada dirinya, maka disitulah letaknya yang dikatakan kita sudah merampok haknya Allah tadi. Itu yang disebut namanya dengan syirik. Orang yang syirik kata Allah, karena dia tidak mampu memandang aku di atas segala-galanya, aku yang wujud dan aku yang bersifat, maka disitulah Allah memberikan vonis kepada dirinya. Apa vonis yang Allah berikan kepada dirinya? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang yang tidak memurnikan akan wujud keesaan Allah pada alam dan pada dirinya, maka sesungguhnya dirinya itu adalah najis. Nah, kalau dirinya dikatakan najis, maka apapun macam dan bentuk ibadah dan ketaatan yang maka kerjakan, kalau dirinya itu najis, maka ibadahnya itu menjadi ibadah yang hampa. Ibadah yang batal, ibadah yang sia-sia. Inilah ibadah yang tertipu di dalam hidupnya. Dia menyangka dan mengira bahwa dirinya telah melakukan suatu ibadah dan ketaatan yang terbaik di hadapan Allah, padahal tanpa dia sadari, dia telah menggugurkan ibadah dan amal soleh yang ia kerjakan. Itu disebabkan karena mereka telah menyandingkan keakuan dirinya dengan Allah. Allah bersifat wujud, dia juga mengaku bersifat wujud. Padahal wujudnya itu nyatanya wujudnya Allah. Allah itu wujud dengan sendirinya. Ya. Allah bersifat sama dan basar, dia mengaku pula bersifat sama dan basar. Padahal sifat sama dan basar yang ada pada dirinya itu sebenarnya kenyataan daripada sama dan basarnya Allah. Allah bersifat kalam, bersifat ilmu, bersifat kuda, iradat, dan hayat. Lalu mereka juga merasa dirinya yang bersifat kalam, ilmu, kuda, dan iradat. Padahal sifat kalam, ilmu, kuda, dan iradat serta hayat yang pada dirinya itu sebenarnya kenyataan nyatanya kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayat semata-mata.